Selamat berjumpa umat Katolik Keuskupan Agung Merauke. Selamat bertemu kembali dalam renungan Komsos Keuskupan Agung Merauke. Saya Pastor Willis Enduk MSc akan mengantar kita semua untuk merenungkan akan kebenaran roh dalam karya-karya kita. Saya akan mengantar kita untuk melihat bahwa Roh Kudus, Roh kebenaran tetap berkarya sampai saat ini. Selamat atas perayaan turunnya Roh Kudus, Hari Raya Pantekosta. Selamat atas lahirnya gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Perayaan ini adalah perayaan yang istimewa bagi kita. Perayaan turunnya Roh Kudus. Suatu perayaan di mana kita diteguhkan sebagai orang-orang rohani. Orang rohani berarti orang yang memiliki Roh Kudus di dalam hati. Orang yang selalu dibimbing oleh kekuatan Roh Kudus. Roh penolong yang telah dijanjikan oleh Tuhan bagi kita. Seperti yang Ia katakan pada hari ini, Ia akan memimpin kamu kepada kebenaran-kebenaran. Dan inilah yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Sebagai umat beriman, kita diantar untuk memahami kebenaran-kebenaran Allah dalam karya kehidupan gereja di Keuskupan Agung Merauke. Karya-karya gereja yang telah ada sampai saat ini adalah ungkapan dari keyakinan dan peran Roh Kudus yang menyertai gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik ini tertanam dan berakar di Papua Selatan, tanah Papua ini. Kedatangan para misionaris menjadi satu bukti. Seperti dalam ungkapan bacaan hari ini, bukankah mereka ini orang Galilea? Demikian pun para misionaris, mereka datang dari luar tanah Papua. Tetapi mengapa Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kehadiran mereka memberikan dampak yang sangat luar biasa. Mereka yang punya pemikiran berbeda, mereka yang punya latar belakang yang berbeda, mereka punya pendidikan yang berbeda, cara hidup yang berbeda. Mereka datang untuk mewartakan Kristus di tanah Papua Selatan dan menegakkan gereja Katolik yang satu, kudus, katolik, dan apostolik yang tetap berdiri kokoh sampai saat ini. Itu semua hanya bisa terjadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih karena mereka adalah makhluk rohani. Mereka menghayati bahwa mereka adalah imago Dei. Mereka menghayati bahwa mereka adalah tanda kehadiran Roh Kudus. Mereka membawa Roh Kudus. Dan karena keyakinan inilah maka bisa dipertemukan dengan orang-orang yang ada di tanah Papua ini, orang asli Papua yang menerima iman kekatolikan. Ini bisa bertemu karena kita, orang asli Papua yang menerima pewartaan para misionaris, adalah juga manusia rohani. Manusia yang ada di dalam dirinya tumbuh berkembang Roh Kudus, Roh Tuhan yang sudah ada ditanamkan di dalam diri kita oleh Allah yang menciptakan kita. Dengan penerimaan pewartaan para misionaris, ini adalah fakta bahwa Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan gereja kita. Mungkin kita bertanya, bagaimana mungkin mereka dapat berbicara dalam bahasa seperti tadi? Ini menjadi refleksi bagi kita. Perbedaan apapun
yang ada dalam kehidupan kita. Itu bisa menyatukan kita, itu bisa menjadi jalan bagi kita, karena kita adalah makhluk rohani. Para misionaris, biarawan-biarawati, mereka adalah makhluk rohani. Para guru-guru yang datang, yang dihantar oleh para misionaris untuk bekerja bersama mereka di selatan Papua ini adalah makhluk rohani. Dan kita semua adalah makhluk rohani. Sehingga gereja kita saat ini tetap berdiri kokoh di tanah ini, di tanah Papua Selatan ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, yakinlah kita bahwa saat ini kita tetap dipimpin oleh Roh Kudus, Roh yang telah Tuhan janjikan untuk memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ketika kita berjalan bersama Roh, ketika kita menghayati bahwa diri kita adalah tempat di mana Roh itu tumbuh dan berkembang, maka segala perbedaan, segala situasi yang tidak mengenakan, itu bisa kita atasi. Kita bisa bersatu, kita bisa bersaudara, karena kita adalah manusia rohani. Dan ini menjadi fakta bahwa manusia rohani akan berbuah, akan menghasilkan damai sejahtera bagi semua orang yang ia layani. Di sana akan ada kasih, di sana akan ada sukacita, di sana akan ada damai sejahtera, dan di sana akan ada kesabaran, di sana akan ada kemurahan, di sana ada akan kebaikan, di sana ada akan kesetiaan dan kelemah lembutan serta penguasaan diri. Dan ini menjadi fakta bagi kita saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, umat Keuskupan Agung Merauke. Gereja Katolik di selatan ini menjadi tanda pengikat kita semua yang berbeda. Karena di dalam diri kita, orang-orang yang punya Roh Kudus, orang-orang rohani ini memiliki sikap-sikap kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, sikap lemah lembut, dan penguasaan diri. Inilah hasil dari kita orang-orang yang menamakan diri sebagai makhluk rohani. Makhluk di mana digerakkan oleh Roh untuk berkarya di mana-mana. Banggalah kita sebagai orang Katolik, banggalah kita sebagai orang-orang rohani. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, semuanya itu adalah untuk memperbesar peran Roh di dalam diri kita, untuk membuat Roh itu tumbuh di dalam diri kita. Supaya apa? Supaya kasih, damai sejahtera, sukacita, kesetiaan, kesabaran, kemurahan, kebaikan, sikap lemah lembut, dan penguasaan diri menjadi ciri khas kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat merayakan Hari Raya Pantekosta. Tuhan menyertai kita semua. Amin.